Langkah pertama, kita siapkan 500 gram beras ketan yang sudah direndam selama 3 jam. Kalau beras ketannya mau direndam semalaman juga boleh. Setelah kita rendam lalu dicuci bersih. Setelah beras ketannya selesai dicuci bersih, kemudian kita masukkan ke dalam kukusan yang sudah mendidih. Dan ini akan kita kukus selama 20 menit dengan api sedang atau sampai tekstur beras ketannya setengah matang. Sambil kita menunggu beras ketannya dikukus, kita akan masak terlebih dahulu larutan santannya. Masukkan 350 ml santan ke dalam panci. Tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian beri 3 lembar daun pandan yang sudah dipotong-potong jadi beberapa bagian. Kemudian kita nyalakan api kompornya di api sedang. Lalu larutan santannya kita masak sampai mendidih sambil terus kita aduk supaya santan tidak pecah. Jika larutan santannya sudah mendidih seperti ini sudah cukup, bisa kita matikan api kompornya, lalu larutan santannya kita aduk sebentar untuk mengurangi uap panasnya. Jika uap panasnya sudah berkurang, bisa langsung kita angkat dan kita bagi menjadi 3 bagian sama rata di dalam wadah. Jangan lupa tambahkan juga dengan sisa potongan daun pandan tadi. Dan ini dia larutan santannya sudah dibagi rata. Kemudian untuk wadah yang pertama kita beri 1 sendok makan kunyit bubuk sebagai pengganti pewarna kuning, kemudian kita aduk sampai rata. Dan ini dia larutan adonan kunyit sudah tercampur rata. Kemudian untuk wadah yang kedua tambahkan 1 sendok teh pasta pandan. Lanjut kita aduk kembali sampai rata. Jika sudah tercampur rata, kita sisihkan dahulu dan untuk wadah yang ketiga kita biarkan berwarna putih original. Selanjutnya kita kembali kepada beras ketan yang sudah dikukus tadi. Setelah 20 menit dikukus, ini beras ketan juga sudah terlihat setengah matang, bisa langsung kita angkat dari kukusan. Setelah beras ketannya sudah diangkat dari kukusan, kemudian beras ketannya langsung saja kita bagi menjadi 3 bagian, lalu masukkan ke dalam wadah yang berisi larutan santan tadi, lalu kita aduk sampai tercampur rata. Jika beras ketannya sudah tercampur rata semua seperti ini, kemudian kita pindahkan ke dalam loyang yang lebih lebar. Dan ini dia adonan beras ketannya sudah dipindahkan ke dalam loyang, kemudian langsung saja kita masukkan ke dalam kukusan yang telah mendidih. Dan ini akan kita kukus selama 25 menit atau sampai matang dengan api sedang. Setelah 25 menit dikukus, ini beras ketannya sudah matang, langsung saja bisa kita angkat dan sisihkan. Selanjutnya kita akan buat adonan unti gula merahnya. Masukkan 200 gram gula merah ke dalam panci. Tambahkan setengah sendok teh garam, daun pandan 2 lembar yang sudah dipotong jadi beberapa bagian. Dan terakhir tambahkan 150 ml air putih. Kemudian kita nyalakan api kompornya di api sedang, lalu larutan gula merahnya kita masak sampai gula merah larut dan mendidih sambil terus kita aduk. Jika gula merahnya sudah larut dan mendidih seperti ini sudah cukup, matikan api kompornya, lalu angkat dan kita pindahkan ke dalam teflon sambil kita saring supaya tidak ada ampas atau kotoran yang terikut. Untuk daun pandannya bisa kita masukkan lagi ke dalam larutan gula merah. Jika larutan gula merahnya sudah dituang ke dalam teflon, kemudian kita masukkan 200 gram kelapa parut. Untuk kelapanya ambil bagian yang putihnya saja. Kemudian kita nyalakan api kompornya di api sedang, lalu adonan untinya kita masak sampai kelapa dan gula merahnya tercampur rata dan larutan air gulanya menyusut ke dalam kelapa parut. Kita masak sambil terus kita aduk supaya bagian bawah adonan tidak gosong. Jika larutan gula merahnya sudah menyusut ke dalam kelapa parut seperti ini sudah cukup. Kemudian kita kecilkan api kompornya,
Lalu masukkan 1 sendok makan tepung terigu, tujuannya supaya unti kelapanya sedikit kental dan saat sudah dingin kelapanya tidak ambiar atau buyar. Ini optional, boleh juga tidak pakai, lalu kita masak kembali sampai matang. Jika unti kelapanya sudah matang dan tanak seperti ini sudah cukup, bisa kita matikan api kompornya, lalu unti kelapanya bisa langsung kita angkat. Jika unti dan adonan beras ketannya sudah matang, bisa langsung kita bungkus. Kita siapkan secukupnya daun pisang yang sudah dibakar di atas kompor. Kemudian adonannya bisa langsung kita bungkus. Pertama kita cetak dahulu menggunakan cetakan. Isi secukupnya unti kelapa ke dalam cetakan, lalu kita ratakan sambil sedikit ditekan. Setelah unti kelapanya kita isi, kemudian kita isi beras ketannya ke dalam cetakan, lalu kita ratakan sambil sedikit ditekan. Setelah adonannya kita cetak, bisa langsung kita bungkus. Untuk cara membungkusnya bisa disesuaikan saja. Dan proses ini kita lakukan sampai semua selesai. Dan ini dia kue tradisional dari olahan gula merah, santan dan beras ketannya sudah jadi. Biasa orang bilang ini nasi ketan unti dengan berbagai rasa. Ada yang dari ketan kuning, ketan pandan dan ketan putih, rasanya manis, gurih, dan saat sudah dingin unti kelapanya tidak ambiar atau buyar. Cocok sekali sebagai menu penambah ide jualan. Oke, selamat mencoba teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe.